Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari, peserta kelas My Spiritual Journey. Saya ucapkan selamat datang di MSJ 1 online, angkatan yang kelima tahun 2025. Apa kabarnya nih Bapak Ibu semua? Sehat? Oke, puji Tuhan. Ya, sebelum kita memulai kelas pada malam hari ini, saya mengajak setiap kita boleh bersatu di dalam doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini setiap kami boleh berkumpul Tuhan untuk mengikuti kelas MSJ 1. Sungguh hari ini Tuhan kami rindu, biar setiap kami para peserta Tuhan, kami boleh mengalami pribadi. Hari ini Tuhan, biarlah pengenalan akan pribadi Yesus itu begitu dalam, boleh ada atas setiap kami. Biarlah hari ini kami boleh diteguhkan, kami boleh mengerti bahwa Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan, dan bahwa setiap kami membutuhkan pribadi Kristus supaya kami bisa diselamatkan. Kami berdoa Bapa, berkati setiap tim yang melayani, berkati pengajar, biarlah pengurapan-Mu mengalir atas setiap perkataan yang diucapkan Tuhan. Biarlah hari ini hadirat-Mu, Allah Roh Kudus mengalir, Engkau yang melembutkan hati kami, biarlah kami mengerti anugerah keselamatan pada malam hari ini. Kami berdoa juga berkati setiap perangkat dan sinyal setiap kami Tuhan, cuaca, biarlah tidak ada satupun di antara kami yang terganggu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang antusias sama-sama katakan, amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, perkenalkan, saya Kiki ya sebagai PIC kelas pada malam hari ini. Jadi jika Bapak Ibu ada yang butuh informasi atau ada hal-hal yang yang ingin ditanyakan, ya boleh menghubungi saya di ruang chat Zoom secara private, atau juga Bapak Ibu bisa melihat ya di layar Bapak Ibu itu nampak ada yang namanya tulisannya MSJ Crew ya. Jadi ada Bu Erni, ada Pak Raja, ada si Elmira, dan ada Ko Antoni ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga menghubungi mereka, ya menchat mereka jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai kelas, saya ingin mengingatkan ada beberapa ketentuan ya Bapak Ibu yang harus ditaati oleh seluruh peserta. Yang pertama adalah selama kelas berlangsung setiap peserta itu wajib menghidupkan kameranya. Ya, jadi Bapak Ibu nggak boleh ada yang off cam ya. Dan setiap peserta itu harus terlihat separuh badan ya Bapak Ibu. Jadi saat ini saya persilakan semua peserta boleh perhatikan yuk kameranya masing-masing. Pastikan posisi Bapak Ibu itu sudah terlihat dari kepala hingga bahu atau separuh badan. Dan arahkanlah kamera Bapak Ibu itu ke wajah Bapak Ibu, jangan ke bawah, ke atas, ke samping ya. Jangan, karena yang ikut Zoom ya kelas MSJ itu bukan pintunya, bukan dindingnya gitu ya. Tapi Bapak Ibu ya, supaya kami bisa melihat kalau Bapak Ibu hadir, karena kalau Bapak Ibu ada lebih dari sekitar 10 menit tidak nampak di layar, sekalipun on, itu akan kita letakkan di waiting room ya Bapak Ibu. Ya, dan itu nanti bisa mempengaruhi kelulusan daripada Bapak Ibu. Oke. Dan setiap peserta juga tidak diizinkan misalnya sambil nyetir kendaraan atau sebagai penumpang. Nah, jika kami mendapati nih Bapak Ibu ada yang menyetir kendaraan atau sebagai penumpang, akan langsung kita letakkan di waiting room. Dan itu nanti pasti akan mempengaruhi kelulusan Bapak Ibu. Oke. Paham ya? Oke, selanjutnya demi kelancaran kelas ya supaya Bapak Ibu juga bisa mengikuti kelas ini dengan efektif ya. Jadi setiap peserta itu tidak diizinkan sambil melakukan aktivitas lain. Apakah sambil ngerjain tugas, sambil mungkin kerjaan kantor gitu atau apapun itu Bapak Ibu. Misalnya juga sambil makan, browsing internet atau apalagi bermain game ya. Ya, nanti kalau kita lihat itu bisa akan dapat teguran ya Bapak Ibu. Dan kemudian juga Bapak Ibu diharapkan seperti yang tadi ya saya sampaikan, Bapak Ibu boleh konsentrasi penuh ya selama mengikuti kelas ini ya, karena setiap materi yang disampaikan itu baik ya, sangat bagus sekali Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu boleh mempersiapkan materi yang sudah disampaikan di kelas ya, di share kelas, alat tulis dan Alkitab. Nah kami anjurkan Bapak Ibu juga boleh baca-baca dulu ya, jadi sebelum mengikuti kelas boleh dibaca-baca supaya Bapak Ibu semakin mengerti apa yang disampaikan oleh pengajar. Selanjutnya, jika ada keperluan mendesak, nah kalau ada keperluan mendesak, Bapak Ibu boleh kok meninggalkan kelas ini, itu maksimal 10 menit, ya 5 sampai dengan 10 menit,
dengan syarat kameranya tetap harus dibuka atau on, dan kemudian Bapak Ibu boleh chat dulu kepada saya atau kepada admin di MSJ ini ya, MSJ Group, beritahu kalau Bapak Ibu mau permisi ya, dan tidak boleh lebih dari 10 menit. Oke. Nah, selanjutnya sebelum kita mengikuti kelas pengajaran pada malam hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengucapkan moto MSJ Regional Sumatera, saya harus berkualitas. Ya, jadi yuk saat ini silakan semuanya boleh diangkat kedua tangannya, seperti satu tangannya, sorry, satu tangannya seperti ini, boleh semua diangkat. Saya lihat ada yang belum, silakan semuanya diangkat yuk. Oke, siap ya. Nanti dengan aba-aba ketiga sama-sama ucapkan saya harus berkualitas. 1, 2, 3. Saya harus berkualitas. Oke, thank you Bapak Ibu. Ya, boleh turunkan kembali. Ya. Oke, selanjutnya pada malam hari ini kita akan belajar materi keselamatan ya yang akan diajarkan oleh Pendeta Samuel Handoko. Beliau adalah Sekum 1 Sinode GMS Surabaya. Silakan ditampilkan kok. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, kita akan memulai kelas MSC 1 dengan judul Keselamatan. Saudara sekalian, 2000 tahun yang lalu 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem menerima baptisan Roh Kudus di hari Raya Pentakosta. Yerusalem pada waktu itu penuh dengan orang dari berbagai bangsa yang menyembah Tuhan. Mereka berkumpul bersama-sama berziarah ke Yerusalem oleh karena hari raya Pentakosta itu. Nah, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, 120 orang ini, suasananya hiruk pikuk dan menarik perhatian banyak orang. Ribuan orang kemudian berkumpul di sekitar loteng Yerusalem itu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan di tengah-tengah situasi itu, Rasul Petrus berdiri di hadapan mereka, kemudian memberitakan Injil dan memberikan satu panggilan untuk mereka diselamatkan. Dia berkata di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-40, dia katakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dan hari itu ada 3.000 jiwa yang menanggapi panggilan untuk diselamatkan oleh Petrus ini. Ya, 3.000 jiwa. Tapi saya yakin karena di Yerusalem sedang ada hari raya yang penting, maka lebih dari 3.000 jiwa ada di Yerusalem. Nah, bagaimana dengan yang ribuan yang lainnya? Tentunya mereka mendengar panggilan ini. Tapi kenapa mereka tidak memberikan diri untuk diselamatkan? Saya yakin sebagian besar dari mereka itu punya pikiran yang seperti ini. Bukankah saya ini orang yang baik? Saya ini tidak pernah berbuat jahat. Saya banyak memberikan sedekah. Saya taat kepada agama. Tentu saya ini sudah diselamatkan. Lalu apa artinya panggilan Petrus untuk saya? Karena saya sudah diselamatkan. Panggilan itu pasti untuk orang yang lain yang banyak berbuat dosa. Nah, banyak orang berpikir yang seperti itu. Tapi saudara tahukah apa yang dikatakan Alkitab tentang manusia? Dia katakan seperti ini dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Perhatikan kata semua orang. Semua orang itu termasuk saudara dan saya. Semua orang itu termasuk seluruh bangsa yang ada di dalam dunia ini. Semua makhluk yang disebut dengan nama manusia. Baik itu masih muda maupun sudah tua, baik itu masih kecil maupun sudah dewasa, semua sudah diperhitungkan sebagai orang yang berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Mengapa Alkitab memandang seperti itu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya, Tuhan menciptakan manusia itu Adam dan Hawa. Ya. Dan Adam dan Hawa ini jatuh di dalam dosa. Kejatuhan Adam dan Hawa dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Dikatakan begini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut.
Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Perhatikan kata menjalar. Ya. Jadi oleh karena Adam dan Hawa sudah jatuh di dalam dosa, maka dosa masuk di dalam kehidupan manusia. Sudah menjalar sampai ke semua keturunan manusia dari zaman ke zaman dan bahkan sampai dengan hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang. Yang namanya manusia sudah terhitung jatuh di dalam dosa. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa demikian? Oleh karena Adam dan Hawa pada waktu dia jatuh dalam dosa, dia menjadi wakil dari seluruh umat manusia. Dia adalah nenek moyang dari semua umat manusia, dari segala bangsa apapun juga. Yang namanya manusia itu lahir sebagai keturunan Adam dan Hawa. Jadi ketika Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, sebetulnya saudara dan saya yang dalam bentuk benih di dalam diri Adam juga sudah terikut jatuh ternoda dengan kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa yang mereka lakukan. Ya, itu yang sudah terjadi saudara sekalian. Dan yang perlu untuk kita ketahui juga adalah bahwa yang namanya dosa itu bukan berbicara hanya tentang perbuatan-perbuatan dosanya. Ya, seperti yang selama ini seringkali kita lihat dan kita sudah ketahui. Kalau orang mencuri itu adalah perbuatan dosa. Orang membunuh apalagi, itu adalah sebuah perbuatan dosa. Orang berzina itu adalah orang yang melakukan perbuatan dosa. Tapi sebetulnya dosa tidak boleh dipandang hanya dengan perbuatannya saja. Dosa itu adalah pikiran, kondisi pikiran, dan kondisi alamiah moralitas dari manusia. Ya, contohnya seperti ini, saudara. Ya, ciri dari dosa itu terlihat dari sifat-sifat manusia itu sendiri. Yang pertama, manusia tidak mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta hidupnya, pemilik hidupnya. Dia menyangkali bahwa Allah itu ada, bahwa dia diciptakan oleh Tuhan dan sebagainya. Nah, faham yang seperti ini sering kita kenal dengan sebutan faham ateisme, menolak Allah, ya, menolak kehadiran Allah dalam kehidupan manusia. Itu adalah ateisme. Tapi saudara sekalian, ada hal yang kedua juga. Selain ateisme yang sifatnya adalah doktrinal, yaitu membuat dalil-dalil untuk menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Dan secara sadar mereka menolak keberadaan Allah dalam kehidupan umat manusia atau di dalam sejarah hidup umat manusia. Tapi yang kedua, itu ada yang namanya ateisme praktis. Dia mengaku dia percaya Tuhan, mengaku sebagai penyembah Tuhan. Tapi dalam kehidupan praktisnya tidak terlihat iman kepada Tuhan itu dipraktekkan di dalam hidupnya. Ya. Saya satu kali pernah mendengar satu kesaksian di satu persekutuan doa yang saya hadiri. Ada seorang ibu, kira-kira dia sudah senior, ya, usia 60-an, dia sangat cinta Tuhan. Ya. Hari Minggu seperti biasa dia akan pergi ke gereja. Dan kalau dia pergi ke gereja, dia selalu naik angkutan kota. Dan hari Minggu itu dia menyetop satu angkutan kota, kemudian dia naik ke dalam angkutan itu, dan beberapa lama dia berada dalam angkutan itu, dia mulai merasakan satu keanehan. Sebab angkutan mobil itu masih kosong. Hanya ada pengemudi dan ada satu pria, ya, di dalam mobil itu. Tapi dalam perjalanan kalau ada orang lain yang mencoba untuk menghentikannya, tidak dihiraukan. Mobil ini terus jalan, ya. Sehingga dia agak heran. Kemudian keheranan yang kedua adalah tiba-tiba dia berbelok ke rute yang lain. Dan ketika dia dalam kebingungan itu, dia mau bertanya, mengkonfirmasi
Kenapa kok lewat rute ini? Apakah akan menuju ke arah yang dia tuju, yaitu ke gereja? Sebelum dia bertanya, tiba-tiba pria yang ada di bangku penumpang yang bersama dengan dia mengeluarkan pisau dan menodong dia. Ketika dia melihat pisau itu, dia ketakutan dan secara spontan dia berteriak-teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Begitu serunya dia berteriak-teriak di dalam angkutan itu. Dan mobilnya sudah dikemudikan lebih cepat lagi. Ya. Dan ketika dia berteriak-teriak gitu dalam keadaan panik itu, tiba-tiba si penodongnya menyarungkan pisaunya kembali, kemudian menepuk-nepuk pundaknya sambil berkata, Bu, tenang, tenang, Bu, tenang, Bu, tenang, Bu, tenang. Enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa. Setelah dia tenang, baru kemudian si penodong itu berkata kepada ibu ini, kita ini seiman, ya, kita ini seiman. Ternyata si penodong itu mengaku sama-sama orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, seperti ini yang disebut dengan nama ateisme praktis. Ya, mengaku percaya Tuhan, mengaku beragama Kristen, tetapi hidupnya tidak mencerminkan Tuhan di dalam kelakuan-kelakuannya, tindakannya. Itu adalah ateisme praktis, ya. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan berkata begini, dalam Mazmur pasal 14 ayat yang pertama, bahwa orang bebal itu berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Jadi benarlah yang firman Tuhan katakan bahwa semua orang itu sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Benar, saudara sekalian. Nah, kalau kita semua sudah berdosa, dengarkan firman Tuhan yang berkata dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Dikatakan seperti ini, sebab upah dosa itu adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau kita berbuat dosa, kita dalam kondisi dosa, maka upah dari dosa kita itu adalah maut. Maut itu berbicara tentang kematian kekal. Kematian kekal itu berbicara tentang satu tempat penghukuman kekal yang disebut dengan nama neraka. Itu adalah tempat orang-orang yang berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bila mana kita sudah sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa, lalu apakah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini? Ya, sebagai orang yang berdosa. Tentunya yang kita butuhkan itu adalah pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Selain kita membutuhkan pengampunan, kita juga butuh untuk dilepaskan dari hukuman akibat dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan berkata bahwa keselamatan yang seperti ini, yaitu diampuni segala dosa dan dilepaskan dari segala hukuman dosa, itu hanya bisa terjadi melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kenapa? Karena untuk dapat diampuni, kita butuh juru selamat yang menanggung dosa kita dan yang membayar segala hukuman dosa kita. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saudara berkata, loh, kalau begitu, kalau saya melakukan perbuatan yang baik, saya banyak bersedekah, tentunya itu juga diperhitungkan oleh Allah. Memang semua perbuatan baik itu tidak akan pernah sia-sia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu menjadi berkat, ya. Bersedekah itu juga satu perintah agama. Tetapi kalau saudara memperhitungkan itu untuk menghapuskan dosa saudara, itu tidak mungkin terjadi. Sama seperti kalau kita mau membersihkan satu tempat, kita mau menyapu satu ruangan, yang kita butuhkan untuk membersihkan adalah sapu yang bersih.
Kalau kita menyapu ruangan itu dengan sapu yang kotor, apa yang terjadi? Semakin kotor. Tentunya demikian. Nah, firman Tuhan berkata bahwa yang kita butuhkan itu adalah juru selamat. Kenapa? Karena saudara dan saya ini sudah jatuh di dalam dosa. Ibaratnya sapu tadi, saudara dan saya sudah dalam keadaan yang kotor. Karena itu firman Tuhan juga berkata bahwa semua perbuatan baik kita itu di hadapan Tuhan menjadi seperti kain lara. Ya, kain lara. Tidak ada artinya kalau itu saudara mau pakai untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Karena semua yang kita lakukan tentu tidak di dalam kesempurnaan yang menjadi tuntutan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga sampai 4 berkata seperti ini. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi firman Tuhan jelas berkata bahwa agama pun juga tidak akan menolong saudara untuk diselamatkan. Agama hanya mengajarkan bagaimana kita bisa memperoleh keselamatan. Tapi semua perintah agama kalau saudara dan saya masih di dalam natur dosa, tidak mungkin bisa kita jalankan dengan sempurna. Ya, itu sama seperti kita mau membersihkan satu tempat, menyapu satu ruangan yang kotor dengan sapu yang kotor. Tidak mungkin itu bisa terjadi, ya. Tetapi yang kita butuhkan hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu dia disalib itu, dia memikul semua dosa saudara dan saya. Dan ketika dia memikul semua dosa saudara dan saya, salib itu menjadikan Tuhan Yesus membayar semua hukuman dosa saudara dan saya, yaitu maut. Dia rela mati di atas kayu salib. Ya, untuk menanggung dosa saudara dan saya. Untuk menanggung semua hukuman atas dosa kita. Dan karena salib itulah, maka saudara dan saya mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Dan kita dibebaskan dari hukuman atas dosa-dosa kita. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah itu adalah kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus, anaknya yang tunggal itu. Sebab dia sudah membayar semua dosa kita dan menanggung dosa kita. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24 berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apakah ada keselamatan di luar Yesus? Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, Rasul Petrus berkata dengan jelas di sini, dia katakan seperti ini, dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Melalui kuasa pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu, saudara dan saya mendapatkan pengampunan dari Allah Bapa. Roma pasal 3 ayat yang ke-20 berkata seperti ini. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Ada 10 perintah Allah. Ya, kalau 10 perintah Allah ini seolah-olah menjadi satu petunjuk. Kalau kita mau berkenan kepada Tuhan, maka 10-10-nya ini harus kita lakukan dengan benar. Ya, dengan kondisi pikiran yang benar,
kondisi hati yang benar, dan ketaatan yang sepenuhnya. Tapi firman Allah menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh karena hukum Taurat. Sebab apa? Sebab kita tidak ada yang sempurna dalam melakukan hukum Taurat. Kita pun lahir dalam kondisi sudah berdosa. Sudah dalam noda dosa. Nah, saudara, sampai kapanpun manusia tidak mungkin dapat taat sepenuhnya kepada hukum-hukum Tuhan. Kenapa? Karena keinginan daging itu berlawanan dengan hukum-hukum Tuhan yang kudus. Daging kita ini sudah dinodai oleh dosa. Keinginannya berbeda dengan hukum-hukum Tuhan yang kudus. Sehingga agama dan perbuatan baik apapun tidak mungkin bisa menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Karena kebutuhan saudara dan saya itu hanya satu, juru selamat. Ya, juru selamat. Dan Yesus itu datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia lahir dari perawan Maria, bukan karena yang kehamilannya bukan karena perbuatan manusia, tetapi karena Roh Kudus sendiri. Dari kelahirannya, dari kandungan, Roh Kudus itu sudah melindungi dia dari noda dosa. Dia adalah manusia yang kudus sejak dari kelahirannya, sejak dari kandungan, dilahirkan. Dia adalah manusia yang kudus. Hidupnya taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Dia tunduk sepenuhnya kepada hukum Taurat. Dan pada akhirnya Tuhan sendiri mengutus dia, menentukan dia menjadi anak domba Allah yang tersembelih untuk dosa-dosa manusia. Bagi keselamatan saudara dan saya. Sehingga ketika dia mati di atas kayu salib, maka seluruh dosa kita sudah selesai ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Ya, di atas kayu salib. Saudara sekalian, firman Tuhan berkata di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi sekali lagi, perbuatan baik, agama tidak mungkin bisa menyelamatkan saudara dan saya. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, berkata dengan jelas di sini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Wow. Nah, saudara sekalian, lalu bagaimana caranya untuk kita menerima keselamatan? Bagaimana caranya? Ya, ada 3 langkah. Yang pertama, saudara harus percaya. Percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Ya, dia adalah juru selamat. Kematiannya di atas kayu salib bukan karena dia layak untuk dihukum mati di sana. Sebab tidak ada pengadilan yang bisa memutuskan dan menyatakan bahwa dia bersalah. Tidak ada. Waktu dia mau menuju ke salib itu, dia sudah melewati 3 pengadilan. Yang pertama pengadilan di rumah Kayafas oleh para imam besar.
Dan sepanjang malam itu mereka mencoba untuk mencari kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus sehingga dia harus dihukum mati. Tapi tidak ada satupun yang bisa menyatakan atau menemukan kesalahannya. Sampai kemudian kenapa kok dinyatakan dia bersalah? Karena kemudian dimunculkan satu saksi palsu. Ya, saksi palsu yang membuat tuduhan palsu. Terjadi Yesus itu dikriminalitaskan. Ya, jadi semua tuduhan itu datang dari saksi palsu. Sehingga dengan data dari saksi palsu ini, dengan kesaksian itu, kemudian Imam Kayafas menyatakan bahwa Yesus dinyatakan bersalah. Lalu kemudian Yesus dibawa kepada Pilatus. Dan Pilatus mencoba untuk mencari kesalahannya, tidak menemukannya. Sampai kemudian dia mendeklarasikan di hadapan semua orang Yahudi yang membawa Yesus ke hadapannya. Dia berkata bahwa aku tidak menemukan satupun kesalahan. Tapi semua orang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Dan dia membasuh tangannya. Ya, dia katakan ini urusanmu, ya, bukan urusanku. Kalau kamu mau dia disalibkan. Yesus juga dikirim ke Herodes untuk diadili di sana, dan Herodes pun tidak menemukan kesalahannya dan mengembalikannya kepada Pilatus. Ya, dan akhirnya Pilatus dengan dia mencuci tangannya, dia serahkan Yesus kepada orang Yahudi, dan kemudian Yesus disalibkan. Jadi tidak ada dosa, tidak ada kesalahan yang menyebabkan dia layak untuk dihukum mati. Tapi kenapa dia mau dihukum mati? Karena dia memberikan dirinya untuk menjadi anak domba Allah yang tersembelih bagi dosa saudara dan saya. Kematiannya di atas kayu salib adalah untuk menanggung dosa saudara dan dosa saya. Juga membebaskan atau membayar semua hukuman atas dosa saudara dan saya, yaitu maut. Karena itulah di dalam Yesus ada karunia kehidupan kekal. Jadi kalau saudara mau diselamatkan, percayalah. Percayalah. Ya. Dan yang kedua, akui segala dosamu dan bertobatlah. Ya. Sadari bahwa saudara dan saya ini adalah orang yang berdosa. Minta ampun karena saudara sadar sebagai orang yang berdosa. Dan bertobatlah. Kemudian terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Ya. Di dalam hidupmu. Saudara sekalian, kalau saudara diselamatkan, langkah-langkah ini sudah dijalankan, maka saudara itu diselamatkan karena firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-10. Ya. Setiap orang yang mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia diselamatkan. Saat saudara diselamatkan, saudara akan menerima yang namanya kelahiran baru. Kelahiran baru itu dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Bahwa yang lama, semua orang yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Ya. Nah, apakah yang dibarui? Dan apakah tanda dari kelahiran baru yang kita dapatkan? Yang pertama itu adalah perubahan perasaan. Dari yang semula tidak percaya menjadi percaya. Ya. Dari semula tidak mengasihi Tuhan, sekarang hidup mengasihi Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, keinginan untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan itu akan menyala di dalam hati kita, menjadi satu semangat untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Lalu bukan hanya itu, yang ketiga adalah ada keinginan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, ya, menjadi saksinya Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya pernah mengalami peristiwa ini, yaitu tanggal 11 Februari tahun 79. Ya, saya ada di gereja pada waktu itu, tapi seperti yang saudara ketahui, sekalipun saya ke gereja, hidup saya itu masih seperti ateisme yang praktis itu, saudara. Di gereja anak Tuhan, pulang gereja kembali jadi anak dunia ini. Anak setan, perbuatan-perbuatan jahat saya lakukan juga.
Nah, tapi hari itu, tanggal 11 Februari tahun 79 itu, ketika saya berada di gereja, ada seorang hamba Tuhan, seorang misionaris yang sudah puluhan tahun melayani di Indonesia ini. Dia berkhotbah, satu khotbah yang sangat sederhana, ya. Sekalipun dia berbahasa Indonesia, tapi karena bahasa Indonesia bukan bahasa aslinya, maka kata-kata yang dipilih pun adalah kata-kata yang sangat sederhana. Saya boleh katakan khotbah itu sederhana. 1 jam dia berkhotbah, intinya hanya satu. Bahwa di dalam kehidupan ini, selama kita masih bernapas, kita punya kesempatan untuk membuat pilihan. Nanti kalau kita mati ini, kita mau masuk ke neraka atau kita mau masuk ke surga. Ya, dia katakan demikian. Nah, kalau kamu mau masuk ke surga, kamu harus terima Yesus. Tapi kalau kamu mau masuk ke neraka, gampang, tolak aja Yesus. Maka kamu pasti akan menuju ke kematian yang kekal itu. Nah, 1 jam dia berkhotbah dengan inti yang sama. Ya. Nah, apa yang terjadi? Hari itu, ketika selesai berkhotbah, kami semua jemaat diajak berdiri, saya juga termasuk yang berdiri, kemudian kita menyanyikan satu pujian untuk menyambut firman Tuhan yang sudah disampaikan itu, dan ketika pujian dilantunkan, saya tiba-tiba merasa dan sadar bahwa selama ini saya hidup di dalam dosa. Dan dosa saya ini membebani hidup saya. Menjadi berat. Hidup saya ini menjadi berat. Saya tiba-tiba menjadi malu dengan semua perbuatan dosa yang sudah saya lakukan. Padahal sebelum itu, semua perbuatan itu menjadi satu kebanggaan di antara teman-teman yang sama, saudara. Tapi hari itu menjadi sesuatu yang memalukan. Dan itu menjadi beban di dalam hati saya. Dalam kondisi saya merasa menyesal atas semua dosa saya itu, saya mendengar suara Pak Pendeta itu seperti terngiang-ngiang di telinga saya. Terima Yesus, bertobatlah, maka kamu akan diselamatkan. Terima Yesus. Dan hari itu dengan sepenuh hati, saya berseru di dalam doa saya berkata, Tuhan Yesus ampuni semua dosa saya. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Dan aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Ketika saya mengucapkan doa itu, tiba-tiba saya merasakan dari kaki saya ini muncul seperti ada getaran, kayak getaran listrik, saudara. Seperti getaran listrik, tetapi tidak mengagetkan, melainkan itu sesuatu yang nyaman. Kemudian menjalar naik, terus naik. Getaran itu terus naik, seperti listrik itu, dan sampai di hati saya itu semua yang membebani saya, semua penyesalan itu seperti diangkat, kemudian keluar. Hati saya tiba-tiba berubah menjadi penuh dengan sukacita. Saya dipenuhi dengan hadirat-Nya. Tuhan itu begitu dekat, saya merasakan seperti dipeluk oleh Tuhan sendiri. Dan di dalam suasana seperti itulah, saya membuat satu janji, satu komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau begitu nyata. Saya mau jadi hamba-Mu. Saya mau memberitakan kepada semua orang bahwa Tuhan itu bukan mitos, tetapi Tuhan itu fakta. Tuhan itu nyata. Mulai hari itu pikiran saya diubahkan. Saya menjadi sangat percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Saya berikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ingin menjadi berkat. Saya serahkan hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan dan melayani Dia. Nah, itulah kelahiran baru, Bapak Ibu saudara sekalian. Itulah kelahiran baru. Nah sekarang, kalau saudara kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, kemudian saudara menerima kelahiran baru, apakah yang harus kita lakukan selanjutnya supaya kita bisa diteguhkan di dalam kehidupan yang baru itu? Ya.
Bapak Ibu saudara sekalian, yang harus kita lakukan setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, ada 3 hal juga. Yang pertama, meteraikan pertobatan saudara itu dengan baptisan air. Ya, meteraikan pertobatan saudara itu dengan baptisan air. Berikan dirimu untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38, jelas di situ dikatakan oleh Rasul Petrus. Ya, ketika dia menjawab pertanyaan dari orang-orang, lalu apa yang harus kami lakukan? Berikan dirimu untuk diselamatkan. Ya, berikan dirimu untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Baptisan itu memeteraikan keputusan saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dimeteraikan di dalam keselamatan yang sudah diberikan melalui korban Kristus untuk saudara dan saya. Yang kedua, tentunya hiduplah di dalam pertobatan. Karena saudara sudah memiliki satu kehidupan yang baru. Jangan lagi hidup seperti kehidupan lama saudara. Hiduplah di dalam pertobatan. Carilah perkenanan Tuhan. Belajarlah untuk taat kepada firman Tuhan. Lalu bangunlah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, untuk itu ini hal yang terpenting saudara. Yaitu gabungkan diri saudara dalam penggembalaan di satu gereja lokal. Ya, karena kita tidak bisa bertumbuh hanya dengan diri kita sendiri. Kita butuh satu komunitas rohani yang benar. Kita butuh untuk digembalakan supaya kita bisa bertumbuh dan menjadi dewasa serta berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu yang harus saudara dan saya lakukan. Ketika saudara dan saya melakukan hal-hal ini langkah demi langkah, kita betul-betul jalani dengan benar, maka apa yang terjadi? Saudara dan saya semakin diperkuat untuk hidup di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Ya, saya mengajak setiap kita untuk sama-sama boleh menyembah Tuhan pada hari ini, ya Bapak Ibu. Mari arahkan hati dan pemikiran, biarlah setiap kebenaran yang tadi boleh kita dengar, ya itu boleh menjamah hati kita, dan hari ini kita mengerti tentang penebusan Kristus, keselamatan yang Dia berikan kepada setiap kita, anugerahnya. Biar lewat ujian ini kita semakin mengerti, kita menyadari betapa kita butuh Kristus untuk menyelamatkan kita. Yuk, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Saat ku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi Tuhan yang mulia. Kau layakkan Bentar ya, kita ulang ya. Ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, saat ku masuk ke hati
ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa Kau tak tebus dosaku, kudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oh, haleluya. Mari sembah Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat penebusan-Mu, buat pengorbanan-Mu. Oh, Shikarabaraya. Haleluya. Kami mau terima anugerah-Mu, biar kami dilayakkan. Oh, Shikaralabaraya. Kinamaraya ralabaraya 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 shikarara papa papa papa. Haleluya. Kau yang melayakkan setiap kami menghampiri-Mu. Kinamaraya se. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini saya akan mengajak setiap Bapak Ibu yang mungkin selama ini engkau Kristen, tapi engkau Kristen sejak lahir, engkau Kristen karena kedua orang tuamu Kristen. Tapi bisa jadi kalau orang tuamu tidak Kristen, maka engkau juga tidak akan Kristen. Atau mungkin Bapak Ibu yang selama ini juga lahir dari tengah-tengah keluarga yang non-Kristen. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali diajak untuk mengikuti kelas MSJ, atau baru pertama kali diajak ke gereja, dan Bapak Ibu belum mengerti, dan hari ini boleh mendengar kebenaran tentang keselamatan. Oh, Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja. Yesus satu-satunya pribadi yang mampu menyelamatkan setiap kita. Hari ini setiap Bapak Ibu yang rindu untuk mengundang Yesus masuk ke dalam
hati daripada Bapak Ibu. Bapak Ibu yang rindu diselamatkan, ditebus dari setiap dosa-dosa. Hari ini setiap Bapak Ibu yang mau, yang rindu, bolehkah Bapak Ibu yang rindu boleh meletakkan satu tangannya di dada, supaya saya melihat, saya akan memimpin Bapak Ibu untuk berdoa. Bapak Ibu yang rindu hari ini mau menerima Yesus, supaya engkau ditebus, engkau boleh menerima keselamatan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satupun nama yang diberikan yang kepadanya kita dapat diselamatkan selain hanya melalui Yesus. Dan Nikodemus juga seorang imam Farisi, dia mendatangi Yesus, dia bertanya, Tuhan bagaimana caranya supaya aku bisa melihat kerajaan surga? Yesus bilang, kau harus dilahirkan kembali. Hari ini Bapak Ibu yang mau, yang rindu untuk didoakan untuk terima Yesus, Bapak Ibu boleh letakkan tangan di dada dan ikuti doa saya. Saya akan pimpin Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu berdoa di tempat Bapak Ibu dengan bersuara mengikuti doa saya. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ucapkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku datang Tuhan. Aku mengaku aku orang berdosa. Hari ini aku minta ampun kepadamu. Tuhan, hari ini aku butuh diselamatkan. Hari ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan satu-satunya Raja dalam hidupku. Aku rindu Engkau menjadi juru selamat dalam hidupku. Ampunilah aku Tuhan Yesus. Dan hari ini aku mau katakan percaya bahwa aku sudah diselamatkan. Dan aku percaya bahwa namaku tercatat dalam kitab kehidupan. Tuhan Yesus, mulai hari ini aku rindu Roh Kudus-Mu memimpin langkah-langkahku. Dan mulai hari ini aku mau Tuhan berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Dan terima kasih untuk Kau Allah yang sudah menebus dosa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu boleh letakkan tangannya. Dan yang kedua saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang mungkin selama ini udah pernah melayani, atau mungkin Bapak Ibu selama ini mungkin dulu pernah ya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dulu pernah mungkin juga sangat mengasihi Tuhan. Namun oleh karena banyak hal, mungkin Bapak Ibu sudah mundur. Bapak Ibu meninggalkan Tuhan, mungkin karena kekecewaan atau karena masalah. Hari ini saya akan memimpin Bapak Ibu untuk rededikasi iman. Bapak Ibu yang rindu untuk rededikasi iman. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu Kristen, udah pernah lahir baru, tapi Bapak Ibu mundur. Mungkin karena kompromi dengan dosa, atau karena hal-hal lain. Bapak Ibu nggak sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang mau, yang rindu untuk rededikasi iman, maukah dengan rendah hati meletakkan satu tangan di dada, saya akan memimpin Bapak Ibu untuk berdoa. Mari letakkan tangan di dada, ikuti doa saya dengan bersuara. Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu Tuhan. Aku minta ampun jikalau selama ini aku mundur dan jauh daripadamu. Bahkan aku telah kompromi dengan dosa. Hari ini sucikan dan kuduskanlah hidupku Tuhan. Dan kobarkanlah kembali api Roh Kudus-Mu dalam hatiku. Tuhan, aku rindu Tuhan. Mulai hari ini aku kembali menyenangkan-Mu. Aku rindu hidupku Tuhan hanya untuk-Mu. Dan mulai saat ini Tuhan, mampukan aku untuk hidup dalam anugerah-Mu, dalam kasih karunia-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu boleh kembali meletakkan tangannya. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ya. Saya percaya setiap Bapak Ibu pasti sangat diberkati ya dengan materi yang disampaikan oleh Pendeta Samuel Handoko, ya. Dan hari ini Bapak Ibu yang tadi terima Yesus boleh lambaikan tangannya, boleh.
Ya, puji Tuhan ya. Firman Tuhan berkata bahwa ketika satu orang diselamatkan, seluruh isi surga itu bersukacita. Ya. Jadi hari ini itu terjadi sorak-sorai ya, ketika satu orang bisa bertobat dan diselamatkan ya. Tadi sama seperti yang disampaikan oleh Pendeta Samuel Handoko, Bapak Ibu yang hari ini ya sudah terima Yesus ya, bergabunglah ya dalam sebuah komunitas rohani ya, itu di CG kita ada namanya Connect Group, atau Bapak Ibu bisa juga mulai beribadah ya di Gereja Mawar Sharon ya, supaya Bapak Ibu bisa semakin bertumbuh dan nanti diarahkan kepada Connect Group ya yang terdekat dengan rumah daripada Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya sebelum kita menutup kelas pada malam hari ini, Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman penting yang ingin saya sampaikan. Ya, yang pertama adalah syarat kelulusan NSJ 1 ya adalah menghadiri seluruh materi ya. Jadi jika Bapak Ibu ada nanti misalnya tidak mengikuti salah satu materi, ya Bapak Ibu boleh mengulang ya pada angkatan kelas selanjutnya. Tapi syaratnya Bapak Ibu itu rentang waktu untuk mengulang itu nggak boleh lewat dari 12 bulan ya. Jadi kalau lewat dari 12 bulan ulangnya, maka Bapak Ibu itu harus mengulang seluruh materi dari awal. Yang kedua, untuk kelas materi ketiga, yaitu pada hari Selasa minggu depan ya, nanti kan Kamis materi kedua ya Bapak Ibu, tapi untuk materi yang ketiga, itu ada materi membereskan masalah di masa lalu. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan, akan ada doa sesi kelepasan, nanti akan diberikan form untuk doa kelepasan yang harus Bapak Ibu isi ya dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu nanti admin akan men-share setelah kelas ini selesai form doa kelepasan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu isi, kami anjurkan untuk Bapak Ibu print cuma 3 lembar, lalu Bapak Ibu bisa centang. Jadi nanti di materi ketiga, ya di materi ketiga pada hari Selasa depan, itu Bapak Ibu pada saat doa, nanti didoakan, Bapak Ibu bisa melihat dengan lebih mudah. Jadi jangan lihat dari layar handphone ataupun laptop Bapak Ibu, tapi lebih baik di print ya, kertasnya itu di print supaya enak ya. Jadi dan isilah sejujur-jujurnya ya Bapak Ibu. Jadi jangan malu, apapun di situ dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu isi aja, centang aja. Contohnya misalnya pernah terikat dengan kuasa okultisme, pernah pergi ke dukun atau pernah minum ramuan-ramuan. Nah itu Bapak Ibu isi aja centang. Nggak perlu malu karena form tersebut tidak perlu dikirim kepada kami, ya itu cukup untuk menjadi bahan bagi Bapak Ibu untuk materi nanti membereskan masalah di masa lalu ya. Jadi tolong segera diisi ya supaya Bapak Ibu nanti mudah mengikuti kelas yang ketiga. Oke, selanjutnya kami menghimbau kepada Bapak Ibu saudara-saudari untuk selalu berpakaian rapi dan sopan selama mengikuti kelas MSJ ini. Thank you ya kepada setiap Bapak Ibu yang telah berpakaian sopan dan rapi ya. Kemudian selanjutnya kelas selanjutnya itu akan diadakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei tepat pukul 7. Ya, jadi diharapkan setiap Bapak Ibu itu boleh hadir on time ya. Maksimal keterlambatan itu 10 menit. Nah, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, kelas sudah dibuka untuk peserta itu pukul 6.45. Ya, jadi segeralah mencoba masuk supaya Bapak Ibu tidak terlambat ya karena mungkin ada gangguan sinyal dan sebagainya. Nah, jika Bapak Ibu masuk di Zoom ya, Bapak Ibu masuk di Zoom itu pukul 7:11 ya, kami mohon maaf karena secara sistem Bapak Ibu sudah tidak dapat lagi melakukan presensi dan dihitung tidak hadir. Ya, jadi ada baiknya segeralah masuk ya ketika sudah pukul 6.45. Oke. Oke ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan tutup kelas pada malam hari ini ya dengan doa berkat. Yuk. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang berasal daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, pengorbanannya di kayu salib yang sudah menyelamatkanmu, yang membebaskanmu dari segala ikatan-ikatan dosa. Dan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kemanapun engkau berada. Terimalah berkat ini dan biarlah mulai hari ini engkau menjadi pribadi-pribadi yang sudah dilahirkan kembali
engkau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya, baiklah Bapak Ibu, kelas kita pada malam hari ini sudah selesai. Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan kelas. Ya, sampai jumpa pada kelas NSJ pada hari Kamis tepat pukul 7. Tuhan Yesus memberkati Anda semua.